Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju and Dini. Baju Kalau pernah? kamu, Aja dulu. kalau kamu sakit, kamu minum obat nggak? Minum baju. Aku kalau sakit minum obat. Tapi pas dulu, pas aku kecil nggak langsung minum obat sama mama. Biasanya kan anak kecil itu kan sakitnya batuk pilek gitu kan ya. Itu aku sama mama diajarin minum biar batuknya reda sebentar. Oh, iya. Itu tuh kecap dan jeruk nipis maju di Yang biasa sendok ada di soto makan. itu ya. Iya bener. Kurang sambel aja Kurang itu, sambel. Din. Bener, tapi lumayan loh itu maju. Kayak yang lumayan reda, jadi nggak gatel tenggorokannya. Padahal kalau kata dokter itu nggak boleh kayaknya deh. Nah nggak tahu deh Iya tuh kan? ya. Nggak tahu deh. Pokoknya zaman dulu aja pas kecil aku kayak gitu. Kalau baju gimana? Kalau waktu kecil ya, kecil kalau panas itu aku biasanya dikompres pakai daun randu. Nah, Tahu tuh. daun randu nggak? Nggak. Yang kapuk itu pohonnya kapuk. Oh iya tahu. Itu katanya pohonnya kapuk. banyak hantunya. Banyak hantunya. Iya. Tapi emang bener baju. Tapi biasanya kalau aku panas gitu malam-malam bapakku nyari daun randu itu, terus kasih air diremes-remes, diteplokin deh ke kepalaku sampai semalaman itu paginya udah turun pasti Oh iya panasnya. Iya. Oh. Dan itu nyaman banget, tapi pagi-pagi itu Kenapa? lengket semua. Rambutnya nempel semua ke daun randunya itu. Oh gitu. Oh, berarti daun randu tuh sticky ya baju? Sticky. Karena kan berlendir, Din. Aku nggak tahu. Aku tahu pohonnya. Tapi aku berlendir nggak tahu banget. daunnya. Oke. Jadi ini tuh bye-bye fever lewat ya. Bye-bye. Cepet daun randu. Masalahnya tuh kan tinggi tapi gimana ambilnya baju? Ada bagian yang pohonnya pendek gitu, kayak kan nggak semuanya tinggi kan. Aku taunya yang tinggi soalnya deket rumah Mbak Memang Uti. rata-rata Oh, tinggi. Mbak Uti lagi. Dari rumah Mbak Uti itu yang tinggi. Emang rata-rata sih daun randu memang tinggi. Iya, jadi kalau pas kecil kayak gitu. Cuman kalau misalnya udah besar sekarang ini gitu, itu aku kayak udah nggak sabar baju untuk yang tradisional itu harus misalnya jeruk sama madu, terus airnya hangat, segala macam. Kelamaan, aku beli obat aja di apotek. Obat warung yang murah aku baju obatnya tuh alhamdulillah banget gitu. Terus ya udah gitu. Terus makan yang banyak, tidurnya nggak Cukup gitu ya. Tidurnya nggak begadang gitu, cukup, udah sembuh alhamdulillah. Kalau ngomongin masa kecil itu kayaknya nggak ada habisnya kalau buat saya, karena saya waktu kecil tuh suka sakit gitu, sering sakit. Sama, Karena aku juga memang baju. aku dilahirkan ketika ibuku tuh udah tua gitu, udah berumur banget, anak terakhir kan. Jadi tuh rentan akunya tuh, dia sering banget sakit. Tapi kalau sakit tuh pasti nggak pernah dikasih obat warung atau obat-obatan yang tablet apa kayak gitu. Pasti obat-obatnya kayak yang kayak tadi obat daun randu, terus Kalau baju flu apa gitu dikasih apa sama nenek? itu telur ayam kampung. Oh ya, telur ayam dicampur kampung. madu sama jeruk, itu enak banget. Jeruknya apa? Jeruk apa? Jeruknya jeruk apa aja, yang penting jeruk, harusnya kan jeruk nipis, tapi kadang beli di warung gitu jeruk misalnya apa jeruknya yang nggak, jeruk manis nipis juga nggak ada apa-apa, gitu ya. gitu nggak Jeruk apa diperesin. aja. Dan itu Telurnya pakainya tuh mentah? kuning, telur mentah, dan telurnya memang Ayam dari kampung. ayam kampung. Ayamnya pelihara Ayam sendiri. sendiri, Kalau sekarang cari ayam kampung, telur ayam kampung yang asli ayam kampung itu meragukan menurut saya sih ya. Kalau dari pelihara sendiri kan memang jelas gitu kan. Terus juga temu ireng, Bro. Aku trauma sama temu ireng itu. Iya, temu ireng itu sebenarnya tumbuhan apa sih Maju? Dia tuh semacam kayak golongannya rimpang-rimpangan Rimpang jahe, itu apa? Oke. lengkuas, kunyit, sama kayak gitu. Cuma dia tuh hitam, dalamnya tuh abu-abu, Din. Kayak Dan ini itu, dong, keluak bukan? enggak, ya memang kayak jahe kayak gitu. Oh, cuman hitam. Enggak hitam sih, pas Abu-abu. dibuka itu dalamnya kayak abu-abu keunguan gitu. Oke. Dan kita nyebutnya temu ireng gitu. Sama, Terus Bahuti dicekokin, juga. pakainya dicekokin. Tau nggak, kamu pernah nggak dicekokin seumur hidup Dicekokin kamu? itu kan ditelan mentah-mentah bukan sih? Enggak, Gimana? diparut dulu. Oh, diparut dulu terus. Abis itu dimasukin, ditaruh di ujung kainnya emak gue ya. Terus habis gitu. Taruh gini, terus gini, terus akunya diginiin, terus set. Oh gitu. Mangap, sumpah. Tapi cepet sembuh.
itu penyakit, maksudnya itu apa aja, sakitnya apa aja? Macam-macam penyakit, nih mau itu panas, kayak mau mau nggak doyan flu. makan. Tapi yang jelas aku sering nggak doyan makan waktu kecil dan kurus kering kayak kurang gizi gitu. Oh cuy, iya. Oke gitu, aku taunya kalau cerita temu ireng itu dari Mbah Huti. Mbah Huti lagi. Jadi anak-anaknya Mbah Huti itu kan semuanya 7 laki-laki kan Baju. Nah sekalinya sakit itu karena jaraknya deket-deket, itu ntar ada-adanya juga sakit gitu kan. Nyusul ya. Nah terus temu ireng itu aku pernah tuh dengar itu Manjur dari bapak dulu sakit ya dijamoni sama Mbah Huti gitu. Apa Pak? Ya temu ireng gitu. Jadi kalau misalnya temu ireng kayak Baju tadi itu kan murah tuh kan ya, kan ada nyari di belakang rumah, nah kayak kan gitu. pada nanem Din. Terus kan anaknya juga banyak Baju, kalau misalnya beli obat di luar kan zaman segitu masih susah gitu kan. Jadi ya udah nggak tahu dicekokin nggak tahu gimana, pokoknya bapak bilang jamunya obatnya temu ireng gitu aja kalau pas sakit. Terus sembuh, ya sembuh semuanya sembuh gitu. Nah itu Baju juga pas kecil. Sekarang Baju pas gede gimana? Gede Pas gede. ya. Pas udah dewasa gini aku anti minum obat. Oh iya. Jarang banget minum obat kecuali kalau dari dokter ya. Misalnya radang tenggorokan itu udah nggak punya obat lagi, nggak ada obat di mana-mana, adanya harus ke dokter dan itu antibiotik. Hanya itu aja. Kalau pusing, batuk, pilek itu nggak pernah diobatin Din, aku tidur aja karena paling kurang tidur gitu aja kan. Habis tidurnya cukup, istirahat banyak-banyak di kasur aja, sembuh. Oh iya. Iya sembuh dengan sendirinya. Aku pernah aku gituin seminggu Baju nggak betah. Nggak betah gue. Makanya kalau aku minum obat dari dokter itu cepet banget sembuhnya karena badannya jarang kena obat-obatan gitu loh. Waktu kecil aja kan tahu sendiri pengobatannya kayak gitu. Jarang kena obat-obatan tuh. Nah, Baju dulu pas kecil kayak gitu sama aku juga pas kecil tuh sudah sakit-sakitan. Jadi pas aku umur berapa aku lupa. Pokoknya kata mama 1 bulan tuh sakitnya tuh 2 kali. Jadi seminggu sembuh, seminggu sakit, seminggu sembuh, seminggu sakit kayak gitu terus. Selama hampir 2 tahun. Kayak itu gitu Baju. Kayak aku juga kayak gitu kayaknya deh. Selama hampir 2 tahun. Ternyata apa Baju? Bahasa Jawanya geletek. Apa itu? Karena aku alergi kapuk. Kasurku tuh kapuk Baju. Oh kapuk, yang randu itu ya? Randu itu betul gitu. Aku alergi itu. Orang kaya. Enggak, justru nggak ada duit. Terus habis gitu, ya Allah terus gimana? Enggak, kan tidurnya di tikar Din. Ya ampunin kamu di kapuk itu udah naik tahta ya. Terus habis gitu, ya Allah terus gimana? Harus apa kan punyanya kasur yang kapuk. Terus kata dokternya nggak apa-apa dilapisi aja. Tapi kan masih nempel. Akhirnya bapak tetap nggak mau. Akhirnya itu kalau nggak salah titik bapak beli ini deh spring bed dan Baju. Atau ada spring bed yang murah-murah gitu, beli dulu aja. Terus ininya bantal bulu angsa pada saat itu bantal Nihil. Dacron itu kan Dacron atau bulu angsa gitu. Itu tuh susah banget nyarinya selain mahal juga. Tapi ya alhamdulillah gitu. Kayak ya Allah mahal banget kamu itu gitu. Terus mama bilangnya gini. Mudah-mudahan pas hamil adik, mudah-mudahan adiknya ini puskesmas aja sembuh ya Allah. Mudah-mudahan adiknya ini di kapuk nggak apa-apa ya Allah. Kayak gitu-gitu. Tapi beneran gitu. Akhirnya adik aku nggak ada sakitnya gitu. Katanya kan kalau sakit-sakitan waktu kecil kan dihabisin sakitnya waktu kecil. Ketika dewasa udah jarang sakit. Iya, alhamdulillah. Aku juga jarang sakit, alhamdulillah. Aku juga alhamdulillah Baju. Dulu kecil ngerepotin banget kayaknya ya. Orang tua tuh kayak capek banget ngurus kita sakit lagi gitu. Ya alhamdulillah pas gede udah juga. dewasa itu jarang banget sakit ya. Alhamdulillah kalau banget. bener-bener kecapean paling sakit itu karena kecapean masuk angin gitu aja sih. Aku dulu pas kecapean banget tuh yang hampir tipes itu Baju. Tapi masih gejala. Aku udah pernah tipes. Aku belum. DBD alhamdulillah enggak. Terus apa juga enggak gitu. Paling batuk pilek itu besarnya itu aku alhamdulillah nggak ada yang macem-macem. Alhamdulillah. Aku kuliah S1 itu kena tipes itu gara-gara terlalu capek ya kan. Aku udah kuliah, aku kerja. Aku kerja juga. Terus ikut karate, rajin banget karate gitu. Jadi tuh bener-bener yang fisik tuh sebenarnya udah capek banget, tapi aku nggak ngerasain gitu loh. Apalagi umur-umur segitu kan masih semangat-semangatnya.
Dan tipesnya itu udah termasuk yang parah kalau kata dokter, sampai dokternya bilang gini, Kok baru dibawa ke dokter sekarang sih gitu? harusnya dengan kadar apa sih, darah ya apa Iya, sih kayak gitu segini mbaknya tuh udah pingsan. Tapi Mbak Juju enggak. Enggak dok, saya masih bisa ikutan ujian karate, saya bilang. Sama pas dulu aku. Jangan ngeyel ya mbak gitu. Pas aku tipes juga. Kalau aku bukan ngeyelnya untuk berkegiatan aja, tapi ngeyelnya aku mau makan pedes. Soalnya nggak boleh makan pedes sama Iya, sekali, Mbak hanya Ju. boleh bubur aja Iya. ya. Kembali ke masa bayi. Iya, kayak yang rasanya itu Mbak Ju, 1 minggu itu ya, aku tuh kayak mengendap-ngendap gitu, diam-diam. Beneran cabai tuh nggak ada di kulkas soalnya. Kayak aku buka di meja makan, di atas meja makan aku buka tutupnya itu nggak ada Nggak sambal ada. juga. Mamanya pinter banget ya. Iya, mama tuh nyembunyi tuh pinter banget gitu. Terus sampai saus botolan nggak ada baju, rasanya pahit banget seminggu itu, tersiksa Dan aku. aku seminggu itu ya, dan itu tuh kehilangan berat badan banyak banget Din. Jadi aku kurus, sudah kayak orang cacingan gitu. Terus kata dokternya gini, kan mama sebel ya, aku ngeyel mau makan pedes gitu. Terus pas periksa lagi ke dokternya, bilang gitu, mbaknya kalau misalnya masih ngeyel, turun dari kasur dan masih mau makan pedes, nanti saya bikinkan rujukan ya biar ke rumah sakit, biar ke RSUD gitu maksudnya. Jadi nggak Biar usah di opnam sekalian gitu. Iya gitu, jadi nggak di rumah gitu. Itu aku langsung, nggak nggak apa-apa aku makan bubur deh. Aduh, rumah sakit nggak mau gitu. Gitu. Nah tapi Mbak Juju masa nggak pernah sama sekali atau nggak pernah yang minum kapsul atau pil gitu yang dari obat warung gitu loh Mbak Ju? Ya pernah dong pastinya, Iya, karena dipaksa sama orang tua, karena udah nggak mempan lagi obat-obat kayak gitu, ya dipaksa minum juga. Tapi dipotongin gitu loh Din, jadi nggak yang bulat-bulat suruh minum. Sama. Dulu Dosisnya aku juga. dikurangi sendiri, dipotong pakai sendok itu. Iya, soalnya kan dia bisa ada tengahnya itu nggak sih? Iya, Terus kan ada dipotong garisnya. jadi 2, Itu kan. garis tengahnya itu. Iya. Yang bulat-bulat. Tapi semenjak udah dewasa itu aku udah mulai banyak belajar kan bahwa obat-obatan kayak gitu tuh bikin ginjal tuh berat banget gitu loh Din. Jadi tuh aku lebih memilih untuk nggak minum obat. Tapi kalau udah radang Kepepet. tenggorokan itu udah nggak ada obat lagi kecuali minum antibiotik. Ya. Aku juga dikasih sama teman-temanku, karena aku emang suka gampang gitu kan, kalau misalnya pas gede ini kan, yang aku tadi bilang Mbak Juju gitu, kelamaan minum gitu-gitu aku langsung minum obat warung itu. Nah dikasih tau sama temanku, obat yang suka kamu minum pas kamu flu itu ada kandungan ini dan ini. Nah itu kalau kamu keseringan itu bisa kasihan ke ginjalnya, sama yang Mbak Juju tadi cerita gitu. Terus ya udah akhirnya dari situ aku ya udah besok aku bikin madu sama jeruk lagi gitu. Tapi cuman bertahan kayak gitu doh. Besoknya aku sakit lagi. Langsung minum obat warung lagi. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini enggak sih gitu. Jangan sampai, makanya vitamin itu aku Selalu. kayak yang seminggu sekali lah maju. Gitu. Jadi biar aku enggak vitamin ini. juga enggak. Malah kemarin pas pandemi orang kan suruh banyak minum vitamin. Aku males. Tapi aku nggak sih Baju, aku masih meskipun nggak yang sebanyak orang-orang, tapi jeruk apa buah segala macam itu iya Pernah banyak. terpaksa ya minum vitamin karena suamiku kena COVID kan, terus akhirnya aku minum vitamin. Dan itu aku nggak bisa tidur semalaman, kurang ajar nggak sih? Masa gara-gara vitamin? Iya kayaknya Din. Malam soalnya habis maghrib kan aku minum terus makan terus tidur kan, itu nggak bisa tidur sampai pagi. Sumpah aku nggak mau lagi minum vitamin. Ya mungkin vitamin yang itu kali Baju, kalau mungkin vitamin karena yang lain enggak. multivitamin itu kali yang aku makan. Aku juga multivitamin yang aku. biasa dimakan oleh atlet-atlet itu, jadi lebih bersemangat gitu. Sama, saking nggak mau repotnya ya, aku beli vitaminnya itu yang multivitamin yang udah kandungan ini. Aku juga tanya ke temanku kan, ini gimana kalau misalnya aku minum? Nggak apa-apa gitu, seminggu sekali nggak apa-apa kan, nggak popol gitu, nggak apa-apa sama sekali gitu, ya udah gitu. Tapi di keluarga kamu banyak nggak yang suka minum obat warung gitu kayak Panadol, Paramex? Mama sama bapak enggak. Pasukan Bodrek. Pasukan Bodrek. Mama enggak sama sekali. Mama tuh yang kayak gitu, suka minum jahe dulu, ntar dikasih serai, kasih apa gitu-gitulah, baju jeruk gitu-gitu. Kalau emak saya tuh kecanduan obat warung. Oh ya, nenek. Dan aku sempat mengira bahwa penyakitnya itu karena terlalu banyak obat warung kayak gitu loh. Bintang 7 itu nomor 16 itu, inget nggak? Ada nggak obatnya puyer kayak gitu? Iya, tahu. Itu tuh hampir tiap kali pusing pasti minum itu.
Tahu Mbak Ji pas bilang kayak gitu, pikiran aku langsung mana? Warung dekat rumah Mbak Huti. Ada itu Bintang 7 serius. Aku disuruh beli pernah. Warung kan di warung kan. Terus kalau rematiknya kambuh itu minum Remasil, tapi bukan berarti nggak minum obat-obatan tradisional. Ya masih bikin gitu. beras kencur tetap, bikin kunyit asem tetap kayak gitu loh Din. Sama kayak Mama juga kan. Iya, Mama. Pakai serai, Iya, pakai jahe, kayak iya, gitu gitu, tetap. gitu. Tapi obat warung juga jalan itu Emak gue tuh. Mama enggak. Alhamdulillah saya dikasih itu udah mempan baju. Udah lumayan berkurang kayak gitu-gitu. Terus kalau Bapak dulu pernah sakit kuning baju, sakit liver kan. Oh iya. Liver yang sampai kuning gitu. Tapi Bapak pas itu masih umur berapa ya? 40-an gitu baju. Terus selain obat dari dokter dikurang-kurangin, semakin ini dikurangin terus sama temulawak baju. Tapi temulawaknya itu ramuannya Mama gitu. Mama dikasih tahu sama temennya gitu. Iya Dan katanya kalau alhamdulillah sakit kuning temulawak. Dan alhamdulillah sembuh gitu. Terus berhenti merokok juga sih. Itu mungkin ya yang ngebantu juga gitu. Iya. Gitu. Terus kalau selain obat warung baju pernah yang ini enggak yang tradisional lagi gitu. Kerokan Kayak gitu. Iya. Terus Pernah, abis gitu aku pernah tapi jarang. Aku juga enggak. Tapi pijat I love pijat very much. Oh iya. Ada tuh pijat langganan aku dari temen aku. Waju baik banget dia ngasih tahu gitu. Aku berani bayar mahal untuk pijit yang enak dan kayak ke spa kayak gitu tuh aku mau tuh. Kan sama-sama cewek ya, terus pakai aromaterapi. Aduh, itu tuh udah healing banget. Iya, ada itu maju. Aku juga pernah yang kayak gitu. Itu kan pijat agak modern ya yang ada aromaterapinya. Terus sama mbaknya itu terapisnya itu ke rumah bawa speaker sama HP-nya itu dikasih kayak musik klasik. Enggak. Ya kayak pas kita yoga itu loh Mbak musiknya. Oh iya gitu. Jadi itu menenangkan ya, relaxing banget ya. Terapisnya bawa itu. Jadi lumayan. Terus bisa pilih kan scrubnya mau. Pakai scrub. Iya, kalau misalnya mau luluran sekalian gitu. Mau yang apa kayak gitu. Aku sempet juga, aku sering juga manggil tukang pijit yang cewek terus sekalian luluran juga. Tapi aku lebih senang yang tradisional sih baju, nggak tahu deh. Kayak yang lebih apa ya? Lebih aku suka enak semuanya, aja. apalagi dipijit mbah-mbah gitu. Iya, kan, mbah-mbah itu. Mbah-mbah gitu. Mbah-mbah. Pokoknya semuanya jenis pijit apapun aku suka. Dipijit suami juga suka. Dan kalau yang pijit itu ya, itu doanya Mama kayak dikabulin deh sama Allah. Kenapa? Soalnya adik itu dari SMA, kalau misalnya dia sakit gitu ya, kecapean kan, kalau nggak flu gitu ya, ntar dibuatin itu yang hangat-hangat sama Mama itu serai apa segala macam nggak mempan, diteleponin tukang pijat cowok yang langganannya bapak sama adik juga, sembuh besoknya. Nggak tahu deh. Murah jadian. Adik tuh low maintenance ya. Iya, low maintenance. Nama juga ada juga pengobatan alternatif. Ya. Pengobatan alternatif tuh yang kayak misalnya bekam gitu aku taunya. Aku taunya sangkal putung, tahu nggak sangkal putung? Soalnya kakak aku pernah kakinya patah, terus dibawa ke sangkal putung. Terus iya sembuh. Alhamdulillah. Ya kecelakaan gitu Din, terus kakinya serius itu sembuh. Kakinya itu pas di lurusin gitu digoyang ke kiri, itu yang ininya nggak ikut goyang. Oh kasihan aja. Astagfirullah. Tapi sembuh. Kenapa aku malah ketawa ya? Nah kalau misalnya itu menandakan kedekatan adik dan kakak. Sama aku juga kalau misalnya adikku jatuh, yang pertama aku lakukan adalah ketawa. Iya, dibawa ke sangkal putung, dibetulin kakinya, nggak tahu gimana caranya karena aku kan nggak tahan yang lihat kayak gitu-gituan. Jadi tahu beres aja, udah rapi baru tak lihat gitu kan. Baru aku lihat kalau udah rapi. Iya. Ya sembuh sih, sembuh dan kembali seperti semula, udah. Nah aku tadi mention tukang pijat yang suka pijat adik aku pas adik nggak enak badan itu ya Mbak Ju. Itu beliau juga bisa, beliau pemijat sangkal putung gitu, apa sih? Iya kayak gitu. Jadi beliau bisa betulin misalnya ada yang kecelakaan terus tulangnya geser gitu ya, terus dibetulin di kayak yang biar lurus lagi atau biar balik tulangnya ke tempat semula, itu bisa gitu. Dibetulin ya tulangnya ya. Betulin. Bukan betulin nasib orang, bisa nggak? Aku juga mau kalau itu. Nah kayak gitu. Terus selain bekam, selain sangkal putung, aku puntur ya Mbak Ju. Aku tuh pengen banget loh nyoba aku belum puntur loh. Yang di jarum-jarum itu nggak sih kan tusuk-tusuk. bisa untuk melangsingkan ya. Serius? Iya, bisa mengurangi nafsu makan. Bisa dicoba tuh biar pipi aku tuh nggak offside gini loh Mbak Ju. Ya Allah.
Itu gemesin loh kayak gitu tuh. Jadi ada akupuntur yang khusus untuk penurunan berat badan. Cara kerjanya itu menekan nafsu makan, Din. Jadi ada beberapa titik di tubuh kita itu yang kalau dikasih jarum-jarum itu bakalan menekan nafsu makan. Jadi nggak begitu nafsu lagi makannya gitu loh. Selama ini kan masalah kita adalah kurang mengendalikan nafsu makan. Kalau udah enak nambah mulu ya, apalagi ada sambelnya enak. Aduh. Itu apa emang? Astagfirullahaladzim, itu godaan terbesar kalau ada sambal lalapan ikan asin, aduh. Ya kayak gitu. Oke, tapi kalau untuk pengobatan tradisional ini ya, kalau bagi dokter alternatif itu ya, bagi dokter tuh boleh nggak sih? Ada yang iya, ada yang nggak. Soalnya dokter sendiri itu Mbak Ju, ada yang dia dokter untuk yang pro banget sama pengobatan herbal dengan dokter yang ya memang seperti dokter biasanya yang diresepin obat kimia gitu atau obat-obatan biasanya gitu. Nah itu ada jurusannya, mereka juga sekolah baju dokter yang ke pengobatan alternatif itu kayak gitu-gitu, natur apa gitu kalau misalnya di bahasa Jerman bukan naturation chef, aku lupa. Pokoknya ada natur-naturnya gitulah ininya jurusan kedokterannya kayak gitu. Nah aku pernah nonton drama Korea Mbak Ju, jadi itu drakor lagi. Jadi ceritanya itu hospital ship atau ship hospital atau apa, dokter yang kerja di atas kapal-kapal gitu kan. Di Korea kan ada pulau-pulau kecil-kecil tuh. Nah itu tuh ada dokter, ada kayak rumah sakit kapal gitulah. Jadi kapalnya itu beneran kayak rumah sakit, kayak puskesmas gitu loh Mbak Ju. Di situ ada dokter umum, ada dokter bedah, ada dokter apa segala macam. Salah satunya ada dokter alternatif kayak gitu-gitu. Alternatif tapi dia dokter tapi gitu dokter, ya. Mereka dokter belajar ilmu pengetahuan. Belajarnya gitu. yang tadi itu yang kedokteran gitu. Benar. Nah, itu ceritanya karena itu agak menentang ilmu kedokteran yang pada umumnya. Jadi itu dia kayak dimusuhin gitu Mbak Ju. Maksudnya dia nggak disetujuin keputusan dia untuk mendalami ilmu itu sama keluarganya ceritanya gitu. Tapi dia bisa membuktikan bahwa ilmu itu sangat bermanfaat gitu. Sangat banget. Yang paling difavoritin dia. Yang di rumah sakit itu. Soalnya nenek-nenek tuh ada suka akupuntur di tempatnya dokter itu yang tradisional itu. Terus soalnya di masyarakat itu kalau misalnya mandang dokter yang pro dengan Mbak Ju, pengobatan tradisional, itu kan ya gimana ya, lah kamu sekolah tinggi-tinggi ngapain gitu. Ya udah nggak usah sekolah aja, itu lo nggak usah dipelajarin kayak gitu-gitu lah Mbak Ju, ceritanya gitu. Jadi pengobatan itu tergantung kepercayaan kita ya. Biasanya, dan cocok-cocokan gitu kan. Ada yang datang ke dukun aja udah sembuh gitu kan, minum air jampi-jampi aja bisa sembuh gitu. Atau digosok-gosokin pakai batunya Mbah Dukun, itu juga ada yang sembuh. Iya, kalau dulu aku masih kecil tuh Mbak Ju, di jidat aku diirisin bawang merah. Gitu aja sembuh ya. Iya, jadi panasnya tuh lumayan ini. Jadi dibawa ke kayak tabib gitu yang suka nyembuhin anak-anak gitu, tukang pijat juga kayak gitu-gitu. Terus ini dikasih bahasa Jawanya tak kei brambang ae gitu. Kasih bawang merah terus diiris bawang merah sininya. Tapi dilalah itu apa ya bahasa Indonesianya? Kebetulan ya sembuh Mbak Ju, beneran gitu. Yang panasnya itu turun gitu. Tapi di kampung-kampung masih ada loh yang kayak gitu loh, Din. Karena di kampung Bahuti Mbak Ju. Pengobatan kan mahal ya, meskipun ada BPJS kan, tidak semuanya. Oke, BPJS-nya bisa mengcover. Tapi biaya hidup selama di rumah sakit itu nggak ada yang mengcover. Nah, itu tuh butuh duit lagi kan. Makanya banyak yang tetap ke pengobatan tradisional atau yang ke alternatif gitu. Intinya percaya sih ya Mbak Jo. Percaya. Kalau misalnya percaya itu ya sembuh. Ada sugesti juga di situ kan. Ada sugesti. Kalau sugestinya bakalan sembuh, biasanya sembuh. Betul. Jadi apapun itu teman-teman nggak apa-apa. Asalkan itu yang baik. Cocok ya. Dan kalian percaya sok gitu. Dan nanti halal sembuh. ya. Benar. Dan sembuh gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next time. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.